Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فمن تبعهم فهو المهتد atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada kita hidup yang sangat indah ini, hidup dalam Islam, hidup dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan di dunia ini hanyalah zillul akhirah, bayang-bayang daripada kehidupan akhirat. Oleh karenanya kehidupan yang singkat ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya malah menjadi hamba-hamba dunia. Amatlah rugi dan ironis seseorang yang menjadikan hidupnya sebagai penghambaan kepada pangkat jabatan, penghambaan kepada harta benda, penghambaan kepada keduniaan, sedangkan perlahan tapi pasti detik demi detik semua itu justru semakin akan jauh dan mereka tinggalkan. Satu langkah kaki kita melangkah, selangkah kita semakin jauh meninggalkan dunia ini, dan selangkah kita semakin dekat menuju kampung kita yang abadi, yaitu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karenanya jangan sampai tipu daya dunia ini membuat kita terlalai sehingga kita melupakan tempat kembali kita yang sesungguhnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, uswah dan khudwah kita, contoh tauladan dalam segala aspek kehidupan. Baik sebagai hamba Allah, dia adalah manusia yang paling taat dan dekat dengan Allah. Sebagai seorang suami, dia adalah suami yang sangat dihormati oleh istri-istrinya. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah yang sukses mendidik anak-anaknya. Sebagai seorang panglima perang, dia adalah seorang laki-laki yang gagah berani. Dan sebagai seorang pemimpin, dia telah mewujudkan keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah jazirah Arab, sehingga pengakuan ini tidak hanya datang dari umatnya, tidak hanya datang dari kaum muslimin. Lebih dari itu, tokoh-tokoh non-muslim pun mengakui kesuksesan beliau dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu tidak ada idola yang lebih baik, tidak ada teladan yang lebih hebat
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin mampu kita membuat kehidupan kita ini mirip dengan kehidupan dan cara hidupnya Rasulullah, itu menunjukkan kita semakin dekat dengan kejayaan dan kita semakin dekat dengan keridhaan Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib ingatkan kembali, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena ketakwaan itulah modal utama dan modal terbesar seorang mukmin untuk mengarungi kehidupan dunia yang sementara, apalagi kampung akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi terdapat dua ayat dalam dua surat yang berbeda. Yang pertama surah At-Taubah ayat 100, yang kedua surah At-Taubah ayat yang ke-18. Dua ayat pada surat yang sama, yaitu surah At-Taubah, tapi pada ayat yang berbeda. Hal ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang telah sukses. Saking suksesnya mereka diberi gelar oleh Allah radhiyallahu anhu, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Selain para nabi dan para rasul, tidak ada manusia yang diberi gelar oleh Allah kecuali para sahabat nabi. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang jumlah para sahabat tersebut, tetapi faktanya 9 kali dalam Al-Quran Allah nyatakan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah, sebagaimana mereka pun telah ridho terhadap Allah. Dan selalu kalimat ridho ini Allah sertakan dengan pernyataan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah janjikan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya apa? Para sahabat Nabi itu adalah orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi hidupnya sudah pasti mendapat ridho dari Allah. Para sahabat Nabi itu bukan Nabi, bukan Rasul, mereka tidak menerima wahyu, tetapi mereka sudah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang telah mampu membangun peradaban Islam, sehingga membuat mata dunia terbelalak. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun pasca wafatnya Rasulullah waktu itu, Islam telah menembus Andalusia yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol lewat tangan seorang sahabat bernama Tariq bin Ziyad. Islam telah sampai ke Persia dibawa oleh para dai-dai Allah berupa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sederhana, apa rahasia kehidupan mereka sehingga mereka mampu membangun peradaban yang begitu tinggi, membawa Islam kepada puncak kejayaannya? Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang sangat masyhur dalam Islam, bahkan ada ulama yang mengatakan ia termasuk Khalifah Rashidin. Ada beberapa ulama yang mengatakan Khulafah Rashidin itu bukan hanya 4, bukan hanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tetapi 5. Saking kagumnya para ulama melihat kemajuan, melihat kehebatan Islam di zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah bagian daripada Khulafah Rasyidin. Sampai-sampai di masa itu singa dengan kambing bisa makan pada satu daun yang sama, menunjukkan betapa berkah dan tentramnya kehidupan. Bahkan binatang pun tidak terjadi permusuhan, sehingga satu ketika dilihat oleh satu orang manusia, ada seekor singa yang menerkam seekor kambing, dan kambing itu kemudian dimakannya. Maka waktu itu laki-laki yang menyaksikan peristiwa itu menangis, dan dia berkata, ini pertanda Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal dunia. Ketentraman, kemakmuran, ketenangan, kedamaian terjadi di zaman para sahabat. Apa rahasia kehidupan mereka? Para ulama menyimpulkan paling tidak ada 3 rahasia besar. Kenapa mereka bisa hidup survive? Mereka bisa hidup hebat, menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan. Bahkan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika orang-orang diberikan zakat, mereka sudah mampu mengatakan, jangan berikan kepada saya, berikan kepada yang lain karena mereka lebih membutuhkan. Ada ulama yang berkata, kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan menunjukkan masa kesejahteraan umat Islam, sehingga tak ada lagi yang sudi menerima zakat. Satu sisi memang ekonomi mereka makmur, sisi lain mental mereka kaya. Mereka tidak suka menjadi penerima, mereka lebih suka menjadi pemberi. Pertanyaannya apa rahasia hidup mereka? Ada 3. Yang pertama,
para sahabat itu punya iman yang tidak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Mereka punya iman yang tidak bercampur dengan kezaliman. Innal ladzina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman daripada kalangan sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang benar imannya, dan iman mereka lam yalbisu bizulmin, tidak pernah bercampur sedikit pun dengan kezaliman. Makna bercampur dengan kezaliman ini, mereka tidak bercampur imannya dengan kesyirikan. Mereka tak ada memiliki sedikit pun perasaan ragu terhadap kemahakuasaan Allah. Mereka memiliki akidah yang kokoh sehingga tidak ada yang mampu menggoyahkannya. Seperti halnya sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ditelanjangi tanpa sehelai benang pun, ditelentangkan di tengah padang pasir yang tandus, di bawah terik matahari yang panas, dihimpit dadanya dengan batu besar, dipaksa murtad oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Tapi dengan teguh dia tetap memegang imannya, dan dia mengatakan ahad, 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 Allah, Allah, Allah. Ini gambaran dari iman para sahabat. Tidak ada yang mampu menterornya, tidak ada yang mampu mengintimidasinya. Bagi mereka keimanan kepada Allah, keyakinan tentang kemahakuasaan Allah adalah harga mati. Bahkan nyawa mereka tidak lebih berharga daripada iman mereka. Hari ini kenapa umat Islam lemah? Karena imannya lemah. Kita lebih meyakini hal-hal benda kebendaan daripada yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih suka datang ke dukun ketimbang memperbanyak solat duha untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Kita lebih senang mencari dekingan orang dalam ketimbang tahajud tengah malam untuk mewujudkan satu hajat kita. Kita hari ini lebih senang curhat kepada manusia daripada curhat kepada Allah. Ini yang membuat umat Islam lemah hari ini. Mereka kehilangan sandaran vertikal yang kokoh, yaitu sandaran kepada Allah. Jika Anda bersandar kepada manusia, manusia lain pun punya masalah seperti Anda. Jika Anda bersandar kepada pangkat jabatan itu pasti akan sirna. Jika Anda bersandar kepada tembok, suatu hari tembok itu akan rubuh. Bersandarlah kepada Allah, karena dia yang maha kuasa dan tidak akan pernah runtuh. Ini modal utama para sahabat, sehingga mereka mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan peradaban Islam yang tinggi di masanya. Yang kedua, mereka menjadikan masjid sebagai sentral syiar Islam. Mereka menjadikan masjid sebagai gudang pencetak intelektual. Mereka menjadikan masjid sebagai sentral kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa hari ini umat Islam lemah? Karena masjid hanya dijadikan tempat ibadah saja. Masjid hanya diisi sebagai tempat solat saja. Itu pun yang datang tidak seberapa. Lihatlah betapa banyaknya masjid hari ini di luar waktu solat dikunci. Lihatlah betapa banyaknya hari ini masjid. Pokoknya kalau sudah selesai solat berjamaah, pintu masjid dikunci, pintu toilet dikunci. Orang tak boleh numpang buang air kecil atau buang air besar di toilet masjid. Dengan alasan mereka tidak solat, mereka hanya numpang kencing saja. Bukankah toilet itu memang tempat untuk kencing, bukan tempat untuk solat? Bukalah, karena setiap kali ada kaum muslimin yang kencing di situ, ini merupakan ladang amal bagi pengurus masjid. Jangan membatasinya. Masjid tak lagi menjadi tempat yang ramah. Ada anak-anak yang bermain di masjid lalu kita marahi, sehingga mereka enggan datang ke masjid. Bukankah dulu waktu masih kanak-kanak kita pun melakukan hal yang sama? Biarlah mereka hidup dengan kesenangan mereka, dengan keceriaan mereka berlari ke sana dan kemari dalam masjid. Agar masjid menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Maka para sahabat menjadikan masjid itu sebagai sentral kehidupan. Bukan hanya tempat ibadah. Ada 4 kegiatan pokok para sahabat di zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat. Masjid itu dijadikan sebagai tempat 4 kegiatan pokok. Yang pertama dakwah ilallah, untuk sebagai tempat mengajak manusia taat kepada Allah. Yang kedua sebagai tempat ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajarkan agama. Hari ini di masjid-masjid kita sebahagian sudah ada yang membuat kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ilmu seperti yang akan kita lakukan nanti malam di masjid ini. Tapi berapa di antara kita yang hadir? Kenapa hari ini kita terbelakang? Karena kita malas menuntut ilmu.
Kita malas datang ke pengajian-pengajian. Kita malas datang ke masjid untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Padahal apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut suatu ilmu, maka orang itu dipandang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Jadikan masjid-masjid kita tidak hanya masjid raya, tidak hanya masjid agung, musalla-musalla, surau-surau kita yang kecil, jadikan sebagai tempat pusat mentransfer pengetahuan. Tidak terbatas pada pengetahuan agama saja. Lebih daripada itu, bikin simposium-simposium, seminar-seminar, lakukan di masjid agar muncul anak-anak muda intelektual yang basisnya datang daripada masjid. Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, dan tokoh-tokoh Minang yang berjaya di masa lalu. Mereka bukan generasi universitas, mereka bukan generasi sekolah umum, mereka generasi surau yang ilmunya digembleng di masjid dan di surau. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, di zaman para sahabat, masjid dijadikan sebagai tempat amalan yang hidup di zaman para sahabat adalah zikir dan ibadah. Masjid menjadi pusat zikir. Masjid menjadi tempat manusia merenung tentang hak penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat manusia mensyiarkan Al-Quran. Masjid tempat mereka memperbanyak solat sunat dan ibadah-ibadah. Dan yang terakhir, masjid di zaman sahabat itu dijadikan sebagai tempat berkhidmat. Khidmat bahasa Arab artinya melayani. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi menjadi tempat pelayanan umat. Hal apapun, pelayanan makan minum, pelayanan sosial kemasyarakatannya. Di Jogja ada sebuah masjid bernama Masjid Jogokarian, yang setiap hari kas masjidnya selalu dibikin nol oleh pengurusnya. Tidak hanya sebatas infak masjid itu untuk membangun masjid, tapi lebih daripada itu mereka berdayakan janda-janda miskin yang ada di sekeliling masjid. Mereka bantu panti-panti jompo. Bahkan di masjid itu tersedia ATM beras, sehingga umat senang datang ke masjid. Fakir miskin diberikan kartu yang khusus bisa mengakses ATM di masjid itu. Begitu dimasukkan ATM-nya yang keluar beras. Ini satu peradaban yang canggih. Jadi umat itu bergantung hidupnya di masjid. Seperti zaman para nabi dan para sahabat. Para tawanan perang Badar, orang-orang kafir yang ditangkap di perang Badar, dan orang Islam waktu itu mengalami kemenangan, meraih kemenangan alhamdulillah. Para tawanan perang Badar itu ditawan di Masjid Nabawi. Tapi meskipun mereka statusnya tawanan perang, mereka dilayani dengan baik. Makan minum mereka diurus oleh para sahabat di masjid. Bahkan tidak sedikit orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang waktu itu disuapi makannya. Tubuh mereka diikat di tiang-tiang masjid karena mereka tawanan. Tapi begitu datang waktu makan, mereka disuapi dengan tangannya para sahabat. Sehingga begitu ada di antara mereka yang ditebus oleh keluarganya, mereka tak mau pulang. Mereka bilang, saya mau masuk Islam. Kenapa? Mereka nyaman di masjid. Hari ini jangankan orang kafir, orang Islam saja tak kita layani di masjid. Mari kita jadikan masjid sebagai tempat pelayanan terbaik. Oleh karena itu kebutuhan-kebutuhan masjid kita penuhi. Masjid sedang melakukan pengembangan, ada tanah wakaf dan segala macam. Kita keluarkan harta kita untuk itu. Kita niatkan, ya Allah, saya tidak alim seperti para ulama. Saya tidak banyak tahajud seperti orang-orang saleh. Saya mungkin tidak punya kelebihan ilmu yang akan saya berikan. Saya hanya punya harta, berikan harta Anda. Yang tidak punya harta, berikan ilmunya. Yang tidak punya ilmu, berikan sumbangsi pemikirannya. Paling tidak doakan masjid ini menjadi tempat sarang kegiatan umat, sehingga melahirkan peradaban yang tinggi. Yang terakhir, yang ketiga, apa rahasia kehebatan para sahabat? Pertama, iman mereka benar. Kedua, mereka jadikan masjid sebagai tempat sentral kegiatan sosial maupun agama, ibadah maupun kemanusiaan. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan bangun malam. Kenapa umat Islam hari ini lemah? Karena kita jarang bangun malam. Jujurlah, berapa kali kita tahajud dalam seminggu? Berapa sering kita mengadukan nasib kita di keheningan malam kepada Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di pertengahan malam itu bertahajudlah engkau, kata Allah, sebagai tambahan untukmu. Tidak cukup engkau dengan solat 5 waktumu saja, tambahlah dengan tahajudmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar dengan tahajud itu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat engkau ke tempat yang lebih tinggi dan lebih terpuji. Lihat, Allah janjikan dalam ayat ini, siapa yang bangun tahajud akan ditinggikan derajatnya. Siapa yang bangun tahajud akan diangkat martabatnya. Umat ini lemah karena hari ini umat ini meninggalkan tahajud. Mereka sibuk berdebat soal hukum, kan hanya sunat. Para sahabat tidak pernah melihat ibadah dari sisi hukum. Mereka melihat ibadah dari sisi apa yang dijanjikan oleh Allah. Hari ini umat ketika diajak, ayo lakukan ibadah ini, yang ditanyakan pertama, itu hukumnya apa? Wajib atau sunat? Selalu sibuk berdebat tentang hukum. Para sahabat tidak begitu. Ketika Nabi perintahkan lakukan amalan ini, maka yang mereka tanyakan apa? Yang kami dapatkan apa ya Rasul? Jadi motivasinya apa? Janji apa yang Allah janjikan di balik suatu ibadah? Inilah perbedaan iman para sahabat dengan iman kita. Maka mari bangun malam. Kehidupan dan kemuliaan manusia dunia dan akhirat ada pada bangunnya di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang sedang berselimut, bangunlah engkau di tengah malam, meskipun hanya sedikit, walau hanya 2 rakaat tahajudlah. Setelah itu bacalah Al-Quran, kata Allah, di keheningan malam itu. Kenapa diperintahkan setelah tahajud untuk membaca Al-Quran? Allah katakan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan Al-Quranmu di keheningan malam itu akan lebih berkesan dan lebih menusuk ke dalam hatimu. Silahkan dicoba. Setelah solat tahajud malam jam 3 atau setengah 4, dengan suara lirih, dengan suara yang pelan, kita baca Al-Quran. Itu kesannya beda dengan baca Quran di siang hari. Lebih menusuk ke dalam hati, lebih meneduhkan jiwa. Inilah rahasia hebat para sahabat. Siangnya mereka sibuk berdakwah dan berdagang, malamnya mereka sibuk beribadah dan menangis kepada Allah. Sehingga kehidupan mereka tidak hanya cukup untuk mereka, lebih daripada itu bermanfaat untuk umat dan perjuangan Islam. Semoga kita bisa menjadi generasi yang setia mengikuti mereka semampu kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian yang nyata, kecuali mereka yang punya iman yang baik, mereka kemudian yang beramal saleh, dan mereka yang selalu memberikan nasihat yang benar, dan mereka menyampaikan nasihat itu dengan penuh kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
Istawu. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Mari kita luruskan shaf dan kita rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله